Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hak Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang bahkan tidak akan mampu kita hitung. Dan tidak ada lain cara kita untuk mensyukurinya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dan di antara kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini adalah belajar dari rumah. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya? Kelas 8. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, di kelas 8 ini untuk mapel matematika akan belajar bersama Bapak, tidak lagi dengan Bu Siti Mursidah. Nanti kelas 9 dengan Bu Siti Mursidah kembali. Untuk pertemuan pertama matematika pada hari ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Dilihat di table of content ya. Pertama, nanti ada pengantar terlebih dahulu tentang ruang lingkup materi pada hari ini. Yang kedua, nanti Bapak akan menyampaikan mengenai kontrak belajar. Yang ketiga, nanti akan menyampaikan terkait sistem penilaian. Dan yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan bahas mengenai ruang lingkup materi matematika di kelas 8 pada semester 1 ini. Baik, mari kita mulai. Pertama, ya, pada pertemuan ini, sebagai pertemuan perdana mata pelajaran matematika kelas 8, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Pertama, kontrak belajar. Ini adalah kesepakatan antara kita selama proses BDR ini berlangsung. Ya, yang kedua adalah sistem penilaian, supaya kalian bisa melihat hal apa saja yang menjadi penilaian untuk nanti masuk ke dalam nilai rapot. Jadi nanti akan Bapak jabarkan apa saja yang masuk ke dalam penilaian yang mempengaruhi nilai rapot kalian nanti. Yang ketiga adalah ruang lingkup materi. Ini supaya kalian bisa memetakan apa saja yang akan kalian pelajari pada semester ini. Ya, ketiga hal ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM ke depan. Tentu dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi yang sampai sekarang masih terjadi. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa melepas rindu di ruang-ruang sekolah, insya Allah. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai dengan kontrak belajar. Ini adalah kesepakatan antara kita selama proses daring ini berlangsung. Yang pertama adalah aktif. Ya, mari kita sama-sama terlibat penuh dalam semua aktivitas pembelajaran. Jadi nanti kalian tidak hanya menyimak video, tapi juga ada mengisi absen, mengisi komentar, mengerjakan kuis. Maka Bapak mengharapkan kita semua bisa terlibat aktif dalam seluruh aktivitas pembelajaran pada hari ini. Siap ya? Yang kedua adalah fokus. Kita sadar bahwa kita sedang belajar dari rumah dengan semua kenyamanan, dengan semua gangguan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, dimohon untuk tidak melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Tidak belajar sambil main game, sambil berbalas chat dengan seseorang yang kalian sebut dalam doanya setiap hari, tapi dia tidak menyebut nama kalian dalam doanya. Ya, pedih sekali hidup kalian ya. Yang ketiga adalah sopan. Ya, walaupun di sosmed ini tetap kita harus menjaga adab dan sopan santun. Karena terkadang di WA, di chat itu karena tidak saling berhadapan, tidak saling menatap, kita lebih cenderung untuk berani memberikan komentar chat yang tidak sopan. Maka diperhatikan adab dan sopan santun, tata krama terhadap teman sekelas kalian, pun terhadap guru dan wali kelas. Dan yang keempat, kontrak belajar kita adalah produktif. Jadi ke depan kalian akan ada tugas, ya, maka silahkan dikerjakan sebaik mungkin, karena itu masuk ke dalam sistem penilaian. Itulah 4 hal dalam kontrak belajar: aktif, fokus, sopan, dan produktif. Nah, dalam produktif ini awas CLBK. Tahu CLBK? Cuma lihat belajar kagak gitu. Kalian cuma lihat video aja, ya, tapi tidak belajar. Maka harus
belajar. Dan nanti di antara bukti kalian belajar adalah kalian mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Siap ya? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga sekarang adalah sistem penilaian. Ini menjadi gambaran bagi kalian apa saja yang akan menjadi hal yang masuk ke dalam penilaian di pelajaran matematika pada semester ini. Yang pertama adalah kehadiran. Ya, kehadiran kalian walaupun dalam sistem BDR, sistem daring, tetap ini harus diperhatikan. Nanti wali kelas ada absen ya harian yang akan mengecek kehadiran kalian. Kalau dalam mapel matematika nanti di antara bukti kalian hadir mengabsen adalah dengan cara menuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar di video ini. Ya di YouTube di video ini nanti kalian tulis di kolom komentar, tuliskan nama dan kelas kalian. Misal Aidil 8A menyimak begitu ya. Email 8C hadir segala macam lah, silahkan terserah kalian. Yang jelas ada nama dan ada kelas ya. Komentarnya terserah kalian. Ini menjadi absen khusus untuk pelajaran matematika, terlepas dari absen yang ada dari setiap wali kelas. Yang kedua, yang menjadi sistem penilaian adalah tugas. Jadi nanti ada tugas, baik tugasnya daring, online ya, maupun luring. Nanti tugasnya dikumpulkan, dibundel ketika kalian datang ke sekolah. Yang jelas akan ada beberapa tugas. Tugas ini sebagai pemicu ya pengetahuan dan keterampilan kalian. Jangan sampai tadi CLBK cuman lihat belajar kagak begitu. Maka tugas adalah diantara cara untuk mengukur kalian belajar. Yang ketiga, yang menjadi unsur penilaian kita adalah ulangan. Nah, kenapa ya ulangan kene kan menuju BDR? Tetap ada ya, nanti kita siasati bagaimana sistemnya. Nanti ada PH atau penilaian harian, ada PTS, penilaian tengah semester, dan juga ada PAS, penilaian akhir semester. Untuk teknisnya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang sekarang sedang terjadi. Ya, kalau dimungkinkan tidak bisa langsung di sekolah, maka kita akan secara daring. Banyak platform untuk ulangan, bisa Quizzes, nanti bisa Google Classroom, bisa Google Form, bisa Microsoft Form, banyak yang bisa kita lakukan dengan ulangan ini. Termasuk bisa juga lewat WhatsApp. Ya. Yang jelas nanti akan ada ulangan, kalian tinggal mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan yang keempat, yang terakhir adalah produk atau karya. Nanti akan ada di akhir project based learning, pembelajaran berbasis project. Nanti kalian di akhir pembelajaran bab ini akan disuruh membuat sesuatu ya, membuat karya. Maka ini menjadi unsur penilaian yang keempat. Jadi ada 4 hal yang menjadi unsur dalam penilaian matematika. Pertama adalah kehadiran, diharapkan semua ikut hadir. Nanti diabsen oleh wali kelas. Kemudian yang matematika khususon nanti akan disuruh mengisi komentar di YouTube ini, menuliskan nama dan kelas kalian. Yang kedua nanti akan ada penugasan, tolong dikerjakan sebaik mungkin. Pandanglah tugas bukan sebagai beban, tapi sebagai sarana untuk belajar. Yang ketiga ada ulangan. Untuk teknis ulangan nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi. Dan yang keempat adalah produk atau karya. Baik, dan yang keempat, yang terakhir adalah cakupan materi. Nah, di semester ini kita akan belajar kurang lebih 5 bab. Ya, nanti tentu menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pola, barisan, dan deret bilangan. Nanti kalian dituntut peka di bab ini, melihat pola, melihat barisan, dan melihat deret bilangan. Jadi nanti dengan melihat pola-pola tertentu dalam sebuah bilangan, kalian bisa menentukan suku berikutnya dari bilangan tersebut. Ini bab 1 ya, yang akan kita bahas sebentar lagi insya Allah. Bab 2, kita akan belajar mengenai sistem koordinat. Di SD kalian sudah tidak asing dengan koordinat Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah ini kita bahas lagi di bab 2. Ya, sistem koordinat. Yang ketiga, bab 3 kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi. Relasi ini artinya adalah hubungan. Kalau fungsi adalah hubungan yang spesial. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat fungsi dan semacamnya di bab 3, di relasi dan fungsi. Bab 4 kita akan pelajari mengenai persamaan garis lurus. Nanti ada gradien, tingkat kemiringan garis,
Rumus-rumus garis itu ada di bab 4. Dan bab kelima, bab terakhir di kelas 8 ini adalah persamaan linear dua variabel. Inilah cakupan materi kita pada semester ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk belajar dengan secara utuh walaupun secara daring. Dan mudah-mudahan dengan adaptasi kebiasaan baru ini tidak mengurangi esensi belajar yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sementara, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.